Baik, kita ketemu lagi dengan Pak Ruti ya. Belajar yang pertama masih tentang sikap dan perilaku seorang wirausahawan. Kita kemarin baru perkenalan saja apa yang akan dipelajari di satu semester ini ya. Nah, sekarang kita akan belajar sikap dan perilaku seorang wirausahawan. Apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan yang paling penting? Ya, selain keterampilan, ya, ada juga yaitu sikap, atau bahasa Inggrisnya attitude-nya. Apa itu sikap? Kita bahas satu-satu ya, sikap dulu sebelum perilaku. Sikap mengikuti perilaku atau perilaku mengikuti sikap? Pertanyaannya ya harus dijawab itu sama kalian. Sikap seorang wirausahawan itu apa? Pertama, berpikir dan bertindak kreatif. Jadi sebelum bertindak, berpikir dulu, perencanaan dulu ya, disiapkan apa yang harus dipersiapkan supaya produk kita memang benar-benar bagus dan punya potensi ya, punya peluang untuk dipasarkan misal atau digunakan oleh orang lain. Kemudian bertindak kreatif, ini menciptakan ya produk yang unik. Kreat itu menciptakan, membuat. Ini sikap seorang wirausahawan tuh lebih sering lah bertindak secara kreatif berdasarkan ide dan gagasan dia ya. Selanjutnya itu inovatif selalu menemukan hal-hal baru, menemukan model-model baru, produk baru ya, dengan cara-cara yang baru, mungkin juga cara marketingnya yang baru, sehingga produk atau barang dan jasanya bisa ditawarkan dengan lebih banyak, lalu pasti tentunya akan mendatangkan keuntungan ya, pendapatan dari pengusaha tersebut. Jadi berpikir dulu ya, dan bertindak kreatif serta inovatif. Kemudian yang kedua, bekerja tekun, teliti dan produktif. Tekun, rajin ya, kalau kita mau mempersiapkan sebuah target, job, karir atau kerja kita setelah lulus SMK, ya belajar tentunya ya dengan rajin. Nah, tapi tidak hanya rajin atau tekun, dia harus teliti. Telitinya misalkan ada perencanaan kerja, ada perencanaan biaya, kemudian juga ada perencanaan menganalisis peluang usaha. Berapa besar sih potensinya ya kan? Ini harus teliti. Dan yang terakhir, produktif. Seorang pengusaha ini selain tekun dan teliti, dia produktif, menghasilkan. Jadi ada target produksinya apa, berapa gitu ya. Satu pekan berapa unit atau satu hari berapa unit yang harus diproduksi dengan kebutuhan biaya. Selanjutnya, seorang wirausahawan punya sikap berkarya berdasarkan etika bisnis yang sehat. Yang seperti apakah etika bisnis yang sehat tadi? Tidak semata-mata seorang pengusaha itu dengan modal yang sekecil-kecilnya ya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tidak selalu seperti itu prinsip ekonominya Adam Smith ya. Tapi dia punya etika juga, etika bisnis yang sehat. Dia harus hormat juga kepada orang lain, kepada waktu ya. Kemudian kepada miliknya yang menjadi aset untuk melakukan produksi, dia harus menjaga. Kemudian menjaga integritas kalau dia sebagai karyawan atau pelaksana. Tentunya juga kejujuran, dia harus punya satu sikap jujur ya. Ini sebagai seorang pengusaha.
Berikutnya, berkarya dengan semangat kemandirian. Semangat dia tidak dipengaruhi oleh pandangan negatif dari orang lain ya. Karena yang tahu tentang usahanya ya dia sendiri sebagai pengusaha. Sehingga dia harus punya semangat dari dalam dirinya sendiri ya, untuk berusaha. Tidak dipengaruhi orang lain, tapi dengan perencanaan yang baik. Kemudian yang terakhir ya, ini memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang sistematis dan berani mengambil risiko. Jadi kalau ada masalah, dia akan mencari solusinya. Mengambil keputusan yang sistematis itu tadi kembali lagi ke perencanaan ya, supaya ya keputusan yang diambil itu sesuai dengan data yang ada ya. Bagaimana kalau ada kegagalan? Ya dia harus berisiko, menanggung risiko ya, mencari solusinya, mencari penyelesaian masalahnya. Sehingga masalah-masalah itu ya bisa terselesaikan. Kalau misalkan ada satu solusi atau satu penyelesaian masalah dilakukan tapi juga tidak tercapai problem solvingnya, maka dia akan ada pilihan lain, yaitu mencari solusi yang lain supaya problemnya selesai ya. Dari mulai awal kita persiapan alat dan bahan produksi, melakukan proses produksi sampai menjadi produk, ini tentunya akan ada masalah-masalah. Dan sebagai pengusaha, dia harus berani mengambil sebuah keputusan yang sistematis dan mengambil risiko untuk menyelesaikan masalah. Baik, sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi di channel berikutnya. Tetap menjaga kesehatan di rumah, jangan pernah lupa cuci tangan, kemudian pakai masker dan selalu menjaga jarak. Sampai ketemu lagi.